Halo, saya Samuel Watimena dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 yang meliputi Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga. Anda sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Kalau awal mula terjun ke dunia politik, karena saya ini sejak tahun 2000 jadi pilihannya Bu Mega, Presiden kelima, untuk menjadi perancangnya beliau. Waktu itu diawali karena beliau memerlukan kostum untuk jadi pemeriksa di hari ulang tahun TNI. Nah, kebetulan tahun 95 saya itu membuat rancangan untuk pasukan pengamanan presiden. Waktu itu diminta oleh Pak Habibie dan Pak Yop Ave. Karena sebelum tahun 95, pakaian pasukan pengamanan presiden itu sangat military. Nah, Pak Yop Ave merasa ini udah 50 tahun merdeka kok suasananya masih militer. Jadi dirubah, saya diminta untuk membuatkan desain tersebut. Akhirnya saya melalui sebuah proses, desain saya dipilih untuk menjadi seragam pasukan pengamanan presiden yang sekarang kalau acara 17 Agustus pakaian itu masih dipakai. Jadi lumayan lama ya, 95 sampai saat ini. Dan Bu Mega atas arahan dari Panglima TNI pada masa itu kemudian memanggil saya untuk membuatkan kostum pertama buat beliau. Yaitu waktu beliau periksa barisan karena Pak Gus Dur tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi waktu itu waktu saya hanya 3 hari. Dan saya belum pernah kenal dengan Bu Mega. Jadi sejak itu akhirnya saya jadi langganannya Bu Mega. Dan saya akhirnya menjadi teman beliau. Yang akhirnya beliau melihat sepak terjang saya itu di dunia fashion itu punya kredit yang oke banget gitu. Ya, jadi beliau kemudian minta saya untuk terlibat di dalam politik. Karena buat Bu Mega, politik itu adalah kehidupan. Dan karena politik adalah kehidupan, latar belakang manapun, termasuk yang memiliki latar belakang kesenian, kebudayaan, itu layak untuk menjadi bagian dari kerja-kerja politik. Tahun 79 saya itu ikut lomba perancang mode. Pada waktu itu saya tidak punya pendidikan khusus di dunia fashion, tapi saya dari kecil itu suka menggambar. Jadi waktu ada pengumuman tersebut di majalah Femina Gadis, saya ikut. Tapi kemudian waktu diminta bikin essay mengenai tema, saya nggak paham essay itu apa. Karena saya nggak punya pendidikan fashion. Ya. Lalu pada saat saya buka-buka majalah lagi, ternyata ada tema sekatenan di media tersebut, di majalah itu. Akhirnya saya mengambil tema sekatenan. Nah, saingan saya pada masa itu adalah mereka tamatan sekolah fashion atau seni rupa. Mereka pakai desain-desain yang sangat European dan American. Saya yang sekatenan sendiri. Ternyata saya jadi pemenang pertama di tahun 79. Jadi ini adalah tahun saya yang ke-46 jadi perancang mode. Waktu 79 saya menang, saya tanya ke ketua dewan juri, kenapa saya yang menang? Beliau bilang karena saya genuine. Dalam arti menghadirkan tema sekatenan. Nah, sejak itu saya kemudian melihat potensi dari kebudayaan dan kesenian Indonesia itu adalah sumber ide dan gagasan yang tidak ada batasnya. Itu yang menyebabkan saya akhirnya di dalam saya berkarir selama ini saya selalu menjadikan kekayaan negeri ini sebagai sumber inspirasi saya. Persoalannya saya mengerjakan desain untuk film.
ya, film Di Bawah Lindungan Ka'bah, Naga Bonar Jadi Dua, Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, Buya Hamka. Saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di film. Nah, saya bekerja sama dengan sutradara-sutradara besar, ya, Arifin Senur, Teguh Karya, Slamet Raharjo. Terakhir saya pentas teater dengan Slamet Raharjo, Nini El Karim, Reza Rahadian, Doni Damara. Saya menangani dunia teater, saya menangani kostum orkestra, Idris Sardi, Adi MS. Saya menangani kostum balet, Namarina. Saya menangani kostum tarian tradisional. Saya menangani kostum seragam. Saya menangani kostum seragam hotel. Ragamnya itu beda-beda. Jadi kita nggak bisa apple to apple. Saya lebih suka nanganin film daripada nanganin seragam. Nggak juga. Ya, karena itu kesempatan saya berekspresi di dalam berbagai bidang. Nah, kemarin saya ketemu Mbak Sarah, ya, yang kebetulan wakil ketua di Komisi 7, Mbak Sarahnya anaknya Pak Hashim, ya. Mbak Sarah malah bilang, "Sam, bikin dong desain buat Komisi 7, ya, dengan koleksi kain yang kamu punya." Nah, ini kan tantangan baru lagi. Apakah kemudian ini yang paling menarik? Enggak juga, karena nggak bisa dibandingkan, gitu. Satu, karena Bu Mega minta saya masuk, dan saya melihat memang dengan saya masuk ke dunia politik, saya bisa mempunyai intensitas lebih terhadap masyarakat. Walaupun sebelumnya saya adalah staf khusus Menteri Koperasi UMKM. Setelah itu saya staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Dan di dalam kedua tugas saya sebagai staf khusus, itu saya selalu berinteraksi dengan masyarakat. Tapi kebijakan itu adanya di DPR. Ya, jadi saya merasa mendapatkan peluang lebih lagi dengan masuk ke DPR. Mudah-mudahan, ya, semesta mengizinkan saya bisa berbuat lebih banyak dengan masyarakat di Nusantara. Buat saya mungkin Bu Mega, ya, dan kemudian Bung Karno, ya. Kenapa saya nggak menyebutkan Bung Karno dulu? Karena saya dijembataninya oleh Mega. Sangat besar, walaupun UMKM juga banyak PR-nya untuk menjadi pendukung industri fashion. Jadi kalau kita bicara UMKM, kemampuan para pengrajin, kemampuan masyarakat itu sangat baik dan tinggi, tapi belum pada kualitas. Nah, ini adalah hal terbuka yang perlu saya sampaikan, karena kalau kita bicara fashion, maka masyarakat itu menuntut sebuah produk yang sudah ada di level tertentu. Dan untuk berada di level tertentu, ini harus mendapat supply dari berbagai hal yang menunjang industri tersebut. Bicara fashion, bicara wastra. Kalau wastranya sendiri tidak berkualitas, maka tidak mudah untuk mendapatkan perhatian dari para fashion designer. Kenapa fashion designer tidak mudah tertarik? Karena mereka bertanggung jawab terhadap kliennya. Kliennya harus mendapatkan yang terbaik. Sangat punya, dan mereka juga sudah bergerak. Ya, jadi euforia saat ini itu sangat positif. Karena itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Pada saat para desainer muda minatnya begitu tinggi untuk menggunakan produk-produk lokal, pemain lokalnya ini harus introspeksi diri dan menginovasi diri. Karena kalau enggak, masing-masing jalan sendiri, akhirnya kita tidak mencapai goal kemakmuran di dalam menghadirkan kebudayaan dan seni Indonesia. Harapannya buat industri kreatif Indonesia adalah pahami, kenali apa yang dimiliki oleh negeri ini,
kemudian kita melihat dari kapasitas manusia-manusia pekerjanya, apa yang perlu diimprove dari mereka. Karena potensi yang besar tidak akan menjadi apapun kalau tidak digerakkan oleh manusia-manusianya. Kalau kemudian kita berpegang pada kekayaan negeri ini, seharusnya kesenian Indonesia yang mengambil gagasan dan ide dari Nusantara tidak akan habis untuk kita hadirkan. Bapak boleh diceritakan mungkin ada apa dengan gambar ini? Ini adalah kostum-kostum yang saya bikin untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Ya, dan yang menurut saya menarik dari film ini karena di tampilan film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck kita melihat kostum-kostum tradisi, pada saat bersamaan kita melihat kostum-kostum internasional. Oke, kalau yang ini Pak? Motif Megamendung, ya, dan motif Megamendung ini menjadi ciri khas dari daerah Cirebon. Saya beberapa kali membuat seragam untuk hotel dengan menggunakan motif Megamendung. Oke, kalau ini Pak, mungkin kelihatan. Ini kolega saya, Ana Avanti. Karena kita sama-sama membuat desain perhiasan, Ana Avanti khusus untuk membuat desain perhiasan untuk cincin nikah. Saya membuat desain bersama The Palace untuk tema Nusantara. Jadi ini juga salah satu facet yang saya kerjakan, yaitu membuat desain-desain jewelry dari emas dan diamond dengan ide dasarnya perhiasan Nusantara. Oke, kalau selanjutnya Bapak? Ini parang ya. Ini parang, ini adalah motif dari Jogja yang merupakan motif sakral. Dan yang menarik dari hal ini, motif ini sendiri tidak boleh dikenakan oleh sembarang orang. Tapi apa yang terjadi, kita banyak melihat di beberapa hotel motif ini digunakan untuk sandal dan bed cover di hotel. Nah, ini adalah misinformation yang harus ditangani karena ini masalah sosialisasi kebudayaan yang kurang difahami oleh masyarakat. Kalau ngelihat Tora dengan gayanya yang nyeleneh gitu, kayaknya ini naga bonar jadi dua. Dan ini kesempatan saya di film ini untuk menjadi art director. Dan saya mendapatkan nominasi Citra sebagai art director. Tambahan, saya juga sudah 2 kali mendapatkan nominasi sebagai penata kostum terbaik di Tenggelamnya Kapal Van der Weyck dan di film Buya Hamka. Jadi gini-gini saya 3 kali penerima nominasi Citra. Oke, Bapak terima kasih.